menyelami fenomena sosial di tengah masyarakat, yaitu kajian mengenai masyarakat, nilai dan norma di masyarakat, interaksi sosial dalam pengembangan keteraturan dan dinamika sosial, proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian, perilaku menyimpang dan sikap-sikap antisosial, serta menerapkan sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah bagian pembelajaran sosiologi. Dalam pembelajaran sosiologi kali ini ada masalah sosial yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Bahkan masalah ini menjadi beban yang berat para pemimpin dunia. Presiden Joko Widodo juga berusaha mengatasi masalah ini. Karena masalah ini sangat berpengaruh besar untuk perkembangan kemajuan di tanah air. Masalah tersebut tidak lain adalah kemiskinan. Kemiskinan atau kurang mampu adalah masalah yang mempengaruhi kehidupan sosial. Walaupun berbagai cara sudah ditempuh oleh sejumlah individu, lembaga, hingga pemerintah, tetap saja problem yang satu ini masih belum bisa teratasi sepenuhnya. Menurut Bappenas, berita yang di-share 12 Mei 2020 bahwa jumlah pengangguran akan bertambah menjadi 4,22 juta orang akibat pandemi COVID-19. Pasti akan meningkat 1 bulan terakhir ini. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara untuk membantu atau mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di sekitar kita? Untuk mengetahui hal ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terjadi. Faktor yang pertama yaitu pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Akibatnya, mereka akan menjadi sulit bersaing dan mendapatkan posisi yang layak di dunia kerja maupun dunia usaha. Bahkan tak jarang situasinya lebih parah, bisnis yang didirikan bangkrut, meninggalkan hutang atau tidak mendapat posisi yang baik sama sekali. Yang kedua, malas bekerja. Adanya sikap malas, bersikap pasif, atau bersandar pada nasib. Ini akan menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya alam. Jadi dalam suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya yang sangat terbatas. Yang keempat, terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan sangat mempengaruhi, bahkan akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja yang baru, sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Yang kelima, keterbatasan modal. Seseorang dikatakan miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Yang keenam adalah beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga yang banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha, peningkatan pendapatan,
akan menimbulkan kemiskinan, karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Juga akan menjadi beban keluarga jika ada anggota keluarga yang mengalami sakit. Jadi, akibatnya perkembangan perekonomian di negara kita akan sangat berpengaruh dan kurang berkembang. Dan negara kita tidak mampu bersaing dengan negara berkembang lainnya. Negara kita akan tertinggal, tertindas, dan akibat pada masyarakat puas, penyakit akan sulit diobati. Masyarakat akan kekurangan gizi dan gairah hidup yang menurun. Jadi, ada beberapa solusi yang harus kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Yang pertama, untuk mengatasi pendidikan yang rendah, pemerintah juga sudah berusaha membangun sekolah-sekolah di pelosok-pelosok tanah air dan juga memfasilitasi tenaga-tenaga pengajar. Dan kepada kita yang memiliki pengetahuan, kita juga boleh membagikan pengetahuan itu kepada orang lain. Yang kedua, untuk mengurangi sikap malas bekerja, perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan keterampilan apa saja yang dimiliki. Yang ketiga, perlunya perhatian pemerintah untuk membuka lapangan kerja di daerah yang sumber daya alamnya kurang. Yang keempat, pemerintah juga sudah berusaha untuk memberikan modal usaha bagi beberapa orang yang tergolong tidak mampu, juga bantuan tunai, walaupun hal ini belum merata. Yang kelima, bagian yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, ini juga tidak adanya perhatian masyarakat akan masa depannya. Sikap cuek atau ketidakpedulian terhadap orang lain, maka masalah kemiskinan akan menjadi masalah yang sangat sulit diatasi. Walaupun di Indonesia sendiri berbagai kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, seperti pembangunan infrastruktur yang masih dilakukan di berbagai daerah, program dana desa, hingga kebijakan untuk menyederhanakan aturan, deregulasi dalam mendirikan bisnis, ternyata sejauh ini cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang terjadi di mana-mana dan dipicu oleh berbagai macam hal. Beberapa di antaranya adalah faktor-faktor yang sudah saya sampaikan tadi. Penyebab kemiskinan di atas yang paling tidak bisa memberikan kita gambaran tentang bagaimana sebaiknya cara kita dalam mengatasi permasalahan ini. Apapun solusi kemiskinan yang diperoleh, intinya adalah dibutuhkan peran kerjasama dari semua pihak agar masalah kemiskinan di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, bisa benar-benar teratasi atau setidaknya bisa berkurang. Jadi, inilah bagian fenomena sosial yang sudah saya sampaikan. Saya Hari Pritumonggi, salam.